Katanya Leonardo da Vinci, apapun yang bisa dimimpikan, dibayangkan, pada saatnya akan bisa diwujudkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my YouTube channel. kita mulai masuk ke Leonardo da Vinci. Kita lihat prinsip-prinsip hidup apa sih dari seorang jenius seperti Da Vinci. Ini nih di antara kalimatnya Leonardo da Vinci. I believe man will fly, and I base this assumption on the fact that God has blessed us with mind that are capable of imagining it. Jauh sebelum manusia menemukan pesawat terbang, helikopter, Leonardo da Vinci bilang, aku percaya bahwa manusia akan bisa terbang. Dan aku dasarkan pandangan ini pada fakta bahwa manusia telah memberi kita, menganugerahi Allah, Tuhan menganugerahi kita dengan pikiran, dengan akal yang bisa membayangkannya. Jadi katanya Leonardo da Vinci, besok manusia akan bisa terbang. Loh, dasarmu apa kok ngomong gitu? Dasarnya kita diberi akal untuk bisa membayangkan manusia bisa terbang. Berarti besok manusia bisa terbang. Oh, itu sangat percaya diri. Jadi silahkan kamu bermimpi, besok saya akan jadi presiden, besok saya akan bisa membuat apa, saya akan bisa melakukan apa, tidak apa-apa. Kalau ada orang tanya, kamu tuh ngomong ngawur, dasarnya apa? Dasarnya akalku yang diizinkan Allah untuk membayangkan bahwa aku bisa jadi presiden, bahwa aku bisa melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Dasarnya itu saja, katanya Leonardo da Vinci. Karena seperti saya bilang minggu lalu, banyak orang yang bermimpi saja tidak berani. Banyak orang yang menginginkan sesuatu itu loh tidak berani. Mengharapkan sesuatu saja tidak berani. Cita-citakanlah sejak sekarang, besok Indonesia akan jadi negara yang nomor 1 di dunia. Semua kalah levelnya. Sepak bolanya ranking 1 pokoknya Indonesia. Tapi kamu nggak berani kan mimpi kayak gini. Loh, kalau kamu mimpi aja nggak berani, yo, apalagi kenyataannya. Harus berani, tidak apa-apa lah, meskipun pengalaman sering mengecewakan, tapi ya tidak apa-apa, harapan masih hidup. Pokoknya kita akan nomor 1 pada saatnya. Nanti, kalau sampai besok-besok kamu sampai tua kok belum, nanti masih lama, ditunggu aja. Itu namanya harapan. Jangan putus harapan, tidak apa-apa. Zaman anakmu, zaman cucumu, insya Allah, kalau kiamatnya belum jadi. Oke, kalau keduluan kiamat ya sudah, nanti kita sepak bola di surga. Kalau masuk surga. Karena kelihatannya pemain sepak bola itu kan nanti jarang yang ke surga, kita menang nanti. Ya, jadi kita bikin klub di surga, isinya kiai-kiai, ustadz-ustadz itu. Oke, anything that can be dreamed of will eventually be built. Anyone who says otherwise is fool. Katanya Leonardo da Vinci, apapun yang bisa dimimpikan, dibayangkan, pada saatnya akan bisa diwujudkan. Dan siapapun yang menyatakan sebaliknya, dia orang bodoh. Semua temuan besar itu sumbernya awalnya mimpi. Gimana ya caranya aku bisa bepergian jauh, ndak capek, ndak lama. Loh, itu kan terus muncul ide-ide, temuan-temuan, alat-alat transportasi. Kita bisa kemana-mana. Diawali dari bikin kereta, terus
jadi mobil, nyebrang ndak bisa, ya lahir kapal. Kapal masih terlalu lama, lahir pesawat. Awalnya hanya mimpi. Dulu bayanganmu yang bisa nyebrang sungai, di atas air bisa jalan, bayanganmu kan cuma wali-wali. Kamu kan pengen, wah kayak wali itu ya, jalan di atas air. Sekarang nggak perlu wali, kamu bisa naik kapal, kamu bisa naik perahu. Yang bisa terbang, kayak ceritanya Robi'ah sama Hasan Basri itu kan terbang, sholat di atas. Loh, kalau kamu naik pesawat, sholatnya malah di atas awan. Nggak usah nunggu jadi wali. Itulah teknologi. Dulu orang mimpi-mimpi. Kalau nggak dimimpikan, nggak ada keinginan untuk mewujudkan. Kalau nggak diharapkan, nggak akan lahir usaha. Karena kamu punya harapan, maka kamu bersemangat mewujudkan. Kalau bermimpi dan mengharap saja ndak bisa, ya ndak mungkin kamu berusaha untuk mewujudkan. Kalau di awal kamu sudah ndak bisa, Pak, ndak mungkin, Pak. Apa iya, Pak, mungkin begitu? Ya wes, kamu mesti ndak gerak. Tapi kalau kamu berharap, ya kamu punya semangat untuk mewujudkan. Kalau harapannya saja ndak ada, ya sudah. Apa mungkin, Pak, saya lulus cepat? Ya kalau harapan aja ndak, ya mesti kamu ndak lulus cepat. Kamu sendiri ndak ingin mewujudkan karena kamu ndak berharap. Apa mungkin saya bisa punya suami cakep atau istri cantik? Kamu sendiri bilang gitu, ya berarti ndak. Karena kamu sendiri, ya kalau ada yang cakep maka kamu ndak berani ngejar kan. Ah, ndak mungkin mau sama aku, ya sudah. Gitu loh. Kamu harusnya pakai kalkulasi yang agak matematika, ya ndak apa-apa. Diserang aja, kalau ditolak ya nasib. Kalau diterima untung. Tapi karena kamu ndak ada harapan, kamu kan ndak bergerak. Jadi sebesar Leonardo da Vinci pertama-tama berani bermimpi, berani berharap. Kalau kamu sudah putus asa, kalau kamu sudah metok harapan saja tidak berani, ya tidak akan gerak. Indonesia ini sudah rusak, Pak, sudah hancur, tidak mungkin lagi bangkit. Ya, kamu akan hidup dengan logika ini. Pak, orang Indonesia itu sudah tidak karu-karuan, sudah. Ya sudah, kamu akan hidup dengan logika ini. Ketika kamu hopeless, tidak ada harapan, ya usaha tidak akan lahir. Kalau tidak ada usaha, ya perkembangan tidak mungkin terjadi. Jadi logikanya dari situ. Oke, nah itu beberapa saya contohkan itu kan. Bagaimana itu temuan-temuan dari Leonardo da Vinci. Senjata mesin, kapal selam, itu semua gagasan idenya dari Leonardo da Vinci. Kulkas, gagasan awalnya dari Leonardo da Vinci. Meskipun ya tidak langsung ujuk-ujuk dia bikin kulkas 2 pintu kayak hari ini. Parasut, gagasan tentang evolusi manusia. Tenaga matahari, kalkulator, teleskop, robot, itu semua ada dirancang sudah oleh Leonardo da Vinci, kayak gambar-gambar di belakang itu. Termasuk yang kecil-kecil, gunting, lensa kontak, kemudian buku anatomi manusia pertama itu yang bikin Leonardo da Vinci. Saking pinter Leonardo da Vinci, coba kamu lihat deretan kayak tulisan itu, kamu kan mesti susah membacanya. Karena Leonardo da Vinci kalau nulis selalu dari belakang ke depan. Itu kan kayak tulisan Jawa itu. Dia kalau nulis dari belakang ke depan. Kalau kamu kan misalnya dari kiri ke kanan, atau dia dibalik dari kanan ke kiri. Bukan bahasa Arab loh ya. Ya, jadi ya tetap dengan bahasanya dia, tapi dari kanan ke kiri. Kamu coba nulis namamu saja dari kanan ke kiri, kamu mesti luama potang-panting. Tapi Leonardo da Vinci gitu. Jadi model cermin kalau dia nulis. Kamu boleh latihan, biar dianggap cerdas. Ya, kalau dia tidak susah payah, dia langsung jalan nulis dari kanan ke kiri. Oke. Jadi itu ya di antara bukti kejeniusan seorang Leonardo da Vinci. Jadi
Jadi kreativitas seorang yang asli jenius itu belum tentang musik, belum tentang macam-macam. Terus ya kalau ini yang tentang lukisan ya, ada banyak kalimat quotes dari seorang Da Vinci tentang lukisan. Dia membandingkan lukisan dengan puisi. Lukisan adalah puisi yang diam, dan puisi adalah lukisan yang buta. Lukisan adalah puisi yang terlihat tapi tidak terdengar. Puisi adalah lukisan yang terdengar tapi tidak terlihat. Dua-duanya setara. Da Vinci ini dikenal sebagai tokoh yang mampu memadukan tiga hal: filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni. Apapun karya Da Vinci, kamu tidak bisa hanya lihat tampilannya, tapi sekaligus dia akan menggugah pikiranmu untuk menafsir. Kamu lihat gambarnya Mona Lisa, itu nanti kepalamu bunyi macam-macam. Tidak sekedar lihat gambar, oh perempuan cantik, selesai. Tidak. Membunyikannya beda-beda sesuai kapasitasmu masing-masing. Jadi melihat gambar kayak melihat puisi, kayak seperti ada yang dikatakan. Sementara puisi seperti ada yang digambarkan. Ketika kamu baca puisi, muncul gambaran-gambaran di kepalamu. Jadi katanya Da Vinci, puisi itu kayak lukisan, meskipun tidak ada gambarnya. Lukisan itu seperti puisi meskipun tidak ada suaranya. Dan puisi dan lukisan itu luar biasa. Kamu mungkin nulis agak susah, mengekspresikan keinginanmu dalam tulisan utuh agak susah, tapi kalau dalam puisi mungkin lebih mudah. Atau dalam lukisan, kan ada lukisan itu coraknya ekspresionis. Entah kamu nyoret apa, yang penting mengekspresikan jiwamu, keinginanmu, gagasanmu, itu bisa. Itu coret-coret itu kadang mana yang tebal, mana yang tipis, nah ekspresionis kan gitu. Jadi kalau tidak percaya kamu coba, kalau kamu sedang sumpek, stres, kamu sedang marah atau sedang sangat senang, ngelukis, bikin coretan-coretan. Tidak usah dipikir nanti jadinya gambar apa. Ya insya Allah jelek lah kalau dilihat secara itu. Tapi itu luapan jiwa, itu lebih otentik. Ya, kamu coba. Atau puisi, kalau tidak lukisan ya puisi. Ini bagian dari kecerdasan. Kalau teori otak kanan, otak kiri, bagian dari kecerdasan otak kanan. Hidupkan, misalnya kamu cobalah bikin puisi. Apa yang kamu rasakan, hidupkan dengan puisi. Karena kalau kamu cerita apa adanya secara prosa mungkin agak berat. Tapi kalau puisi bisa. Jadi apalah kamu, satu kata juga tidak masalah. Kan saya pernah ada puisi yang judulnya panjang sekali, tapi isinya cuma satu kata. Jadi judulnya itu malam-malam seorang duda, hujan gerimis, kedinginan, pokoknya panjang terus. Isinya cuma satu kata dan itu pisuan. Itu tok, neng nggak usah tak ucap di sini nanti kamu. Jadi itu saja kan kelihatan mengekspresikan apa yang ada dalam jiwa. Jadi katanya Leonardo da Vinci, lukisan dan puisi dua-duanya mengekspresikan jiwamu. Yang satu terdengar, yang satu terlihat. Kemudian seorang pelukis memiliki alam semesta dalam pikiran dan tangannya. Begitu kamu bisa melukis, dunia ada dalam genggamanmu. Kamu pingin apa? Bisa kamu wujudkan lewat tanganmu. Kalau kamu pintar melukis. Kamu pingin versi dirimu yang ganteng, gambaran dirimu yang ganteng bisa. Kamu pingin jejer sama artis siapa, gambarlah dirimu jejer. Kalau sekarang pakai Photoshop bisa ya. Jadi begitu kamu pintar ngelukis, dunia ada dalam genggamanmu. Alam semesta ada di tanganmu. Katanya Leonardo da Vinci. Oke. Yang tidak pintar ya tidak usah minder.
Asal kamu bisa melihat lukisan aja gampang. Kadang-kadang kita itu memahami lukisan kan juga susah. Melihat lukisan, ini lo gambar ropo, gambar kayak gini kok mahal amat, kan kita sering begitu. Ya karena kamu melihatnya dengan mata awam. Yang ngerti seni bisa menangkap. Jadi kalau kamu ingin dianggap ngerti, pura-pura oh ngerti. Wah, luar biasa lukisan ini. Dikira-kira ini menunjukkan harus apa-apa ngono. Oke. Terus seorang pelukis hanya akan melahirkan lukisan yang bernilai rendah kalau ia menjadikan karya orang lain sebagai ukurannya. Jadi kalau ini nasihatnya Leonardo da Vinci, jadilah otentik. Tidak masalah, tidak sesuai dengan, tidak cocok sama karya orang yang luar biasa. Kamu tidak harus jiplak. Kalau tulisan ya jangan plagiat. Otentiklah jadi dirimu. Berkaryalah versimu. Sebagus apapun karyamu, kalau hanya niru, apalagi jiplak, levelnya pasti di bawah yang kamu tiru. Tidak mungkin kamu besar dengan itu. Dapat keuntungan mungkin iya, kalau tidak ketahuan. Tapi namamu tidak akan besar dengan itu. Bahkan ada kemungkinan namamu akan hancur gara-gara itu. Jadi jangan jadi peniru. Jadilah yang original, yang otentik, versimu sendiri. Itu nasihatnya Leonardo da Vinci. Oke, nasihat pertama itu. Nasihat kedua, seorang pelukis yang menggambar hanya dengan tangan dan mata tanpa pikiran itu seperti satu cermin yang meniru apapun yang diletakkan di hadapannya tanpa menyadari eksistensi barang itu. Jadi ini menurut Leonardo da Vinci, melukis itu tidak cuma keterampilan tangan atau keterampilan mata, tapi juga pikiran harus ikut main. Di situ nanti antara lain letaknya originalitas tadi. Kalau pikiran tidak main, ya hasilnya cuma niru, termasuk niru objeknya. Kalau gambar orang persis orang, itu tidak luar biasa. Makanya kemarin waktu kita filsafat seninya Ismail Farabi yang seni tauhid kan itu. Di mana ciri otentiknya seni Islam? Seni Islam itu tidak senang dengan jiplakan. Kalau hanya persis gitu ya, ngapain kamu ngelukis, gambar, capek, difoto aja selesai. Justru otentiknya lukisan itu kalau ada imajinasi dan akalmu bermain. Jadi kuncinya di situ. Oke. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.